Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Gilang Deska Abu Bakar. Saya mahasiswa dari STIA Banten, Pandeglang. Saya kelas dari PB20D dengan NPM AP 2020-1003. Baik, dengan ini saya akan mengangkat website dari LPSE Kabupaten Pandeglang, di mana tugas dari UAS MK e-Government yang diampu oleh dosen Pak Taufik. Baik, dengan ini saya akan mempresentasikan kedalaman dari LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Pandeglang. Saya akan membacakan untuk paragraf yang pertama. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. UKPBJ atau pejabat pengadaan pada kementerian lembaga perangkat daerah yang tidak memiliki layanan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan fasilitas layanan pengadaan secara elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, layanan pengadaan secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan. Baik, saya akan coba memaparkan untuk paragraf yang pertama. Jadi untuk LPSE sendiri itu, LPSE adalah fasilitas layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Layanan ini dapat diakses di mana saja atau di seluruh wilayah oleh siapa saja. Layanan ini tentunya sangat memudahkan bagi para calon penyedia barang maupun jasa yang ingin mengikuti proses tender atau lelang tersebut. LPSE tersebut juga melayani registrasi bagi penyedia barang jasa yang ingin mengikuti proses tender, bila mana domisili calon penyedia berada di luar wilayah tersebut, sehingga penyedia luar dapat mengikuti proses lelang tersebut untuk prosedur yang ditentukan, yaitu registrasi. Baik, saya akan lanjut ke paragraf yang kedua. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk paragraf yang kedua, LPSE ini tentunya meningkatkan akuntabilitas dan stabilitas. Persaingan bagi para calon penyedia barang atau jasa meningkatkan efisiensi proses lelang tersebut, sehingga adanya kecurangan bagi para calon penyedia kemungkinan besar sangat kecil atau bahkan sulit terjadi dengan adanya LPSE ini tersebut. Dengan adanya sistem layanan pengadaan secara elektronik tersebut ya. Baik, saya akan lanjut untuk paragraf yang ketiga. Dasar hukum pembentukan layanan pengadaan secara elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP dengan nomor 14 tahun 2018 tentang layanan pengadaan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk paragraf yang ketiga, tentunya ada syarat khusus ya untuk bagi para calon penyedia, syarat khusus tertentu yang harus dipenuhi bagi para penyedia yang ingin mengikuti proses lelang tersebut.
Salah satu proses yang harus ditempuh bagi para calon penyedia baik barang maupun jasa, salah satunya adalah proses administrasi yang harus dilampirkan. Apa saja di dalamnya, yaitu NIB atau nomor induk berusaha, NPWP, nomor pokok wajib pajak, SITU, surat izin tempat usaha, SIUP, surat izin usaha perdagangan, TDP, tanda daftar perusahaan, SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, IMB, izin mendirikan bangunan, SKDP, surat keterangan domisili perusahaan, dan akta. Akta ada dua jenis ya di sini. Yang pertama tentunya akta pendirian, dan apabila seiring berjalannya waktu pihak perusahaan mengalami perubahan baik dari direktur maupun komanditer atau apapun itu, mereka harus menempuh atau melakukan perubahan di akta itu, yaitu akta perubahan. Apabila akta atau perusahaan tidak mengalami perubahan, maka cukup di akta pendirian saja. Ataupun ada mengalami perubahan, wajib melampirkan akta pendirian dan akta perubahan. Baik, saya lanjut ke paragraf yang keempat. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan lembaga LKPP dengan nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara e-tendering. Selain itu, LKPP juga menyediakan fasilitas katalog elektronik atau e-katalog yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang ataupun jasa pemerintah. Proses audit secara online atau e-audit dan tata cara pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik atau e-purchasing. Untuk paragraf yang keempat, melalui LPSE, penyedia dapat memonitoring nama daftar ataupun jenis paket ya yang akan ditenderkan. Tentunya dengan terlampir spesifikasi harga atau RAB di paket tersebut. Jadi untuk para calon penyedia barang maupun jasa dapat memonitoring, misal di lokasi tersebut ada kegiatan apa nih, atau tender apa nih gitu, di lokasi mana nih, dan juga dapat mengetahui harga ya, nilainya. Misal paket yang ini sekian M atau paket ini sekian M, dan juga untuk bobot RAB-nya pun dapat dipantau atau dilihat langsung untuk bagi calon penyedia ya, sehingga calon penyedia dapat memperhitungkan bila mana berminat lanjut untuk mengikuti proses lelang tersebut, atau mungkin tidak berminat mencari paket atau mencari daftar yang lain, misalkan paket yang lain, misalkan di paket jalan ataupun di jembatan atau di lain sebagainya gitu. Ya tepatnya sih untuk bisa lebih memonitoring ya untuk paket tersebut. Baik, untuk LPSE tersebut saya simpulkan tentunya banyak ya, banyak ini kelebihannya gitu. Kelebihannya yang saya dapat, banyak memudahkan bagi calon para penyedia untuk dapat memonitoring atau mengikuti proses tender dengan adanya sistem elektronik tersebut. Proses yang ketat sehingga meningkatkan persaingan yang sehat guna mewujudkan clean and good government. Jadi untuk bagi para calon penyedia barang maupun jasa, tidak akan terjadinya kecurangan ya dengan adanya sistem elektronik tersebut. Persaingan pun semakin ramai ya, semakin sehat gitu. Itu untuk kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya sendiri sih, bagi saya ya mungkin tidak semua penyedia sudah memiliki akun SPSE tersebut, sehingga penyedia belum dapat mengikuti proses lelang secara elektronik. Ya dengan adanya era digitalisasi ini sesungguhnya sih memudahkan untuk kita semua ya untuk dapat mengakses semua apapun itu ya. Cuman kan untuk saat ini juga kan tidak banyak semua orang yang paham
paham teknologi atau mungkin dalam tanda kutip masih agak gaptek gitu. Mungkin hanya itu sih kekurangannya dengan adanya proses lelang melalui layanan pengadaan secara elektronik tersebut. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan untuk tema e-government untuk mengangkat website dari layanan pengadaan secara elektronik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Baik, dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.